hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati masyarakat. Beberapa definisi hukum menurut para ahli. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Unsur memaksa artinya bagi barang siapa yang melanggarnya akan memperoleh atau dikenai sanksi. Sanksi ialah akibat dari suatu reaksi atas suatu perbuatan, terutama dari pihak pemerintah yang bertugas untuk mempertahankan pelaksanaan hukum. Menurut pasal 10 KUHP, macam-macam sanksi sebagai berikut. A. Sanksi pokok terdiri atas 1. Hukuman mati, 2. Penjara, 3. Kurungan, 4. Denda. B. Sanksi tambahan terdiri atas 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman keputusan hakim. Ciri-ciri hukum. 1. Adanya perintah atau larangan. 2. Perintah atau larangan itu harus ditaati semua orang. Tujuan hukum. Beberapa tujuan hukum menurut para ahli. A. Profesor Suebakti SH. Hukum mengabdi kepada tujuan negara. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat. B. L.J. Van Apeldoorn. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. C. Jeremy Bentham. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. D. Noto Hamid Jojo. Tujuan hukum terdiri 3, yaitu 1. Mendatangkan tatanan atau keteraturan dan kedamaian dalam masyarakat. 2. Mewujudkan keadilan. 3. Menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki tujuan tertentu yang mengarah pada upaya memberikan perlindungan kepada kepentingan individu atau masyarakat secara seimbang. Tujuan hukum nasional Indonesia adalah ingin mengatur secara pasti hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara, semua pejabat negara, setiap warga negara agar semua dapat melaksanakan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta, dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana hidup makmur dan adil berdasarkan filsafat Pancasila. Tugas hukum adalah sebagai berikut. A. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. B. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan kebenaran. C. Menjaga negara jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Golongan tata hukum Indonesia. 1. Berdasarkan wujud dan bentuknya. 1. A. Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis atau dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya KUPKH, KUH, Perdana. B. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih berlaku dan diyakini oleh masyarakat serta ditaati sebagaimana suatu peraturan perundang-undangan meskipun hukum ini tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya hukum adat. 2. Berdasarkan ruang dan wilayah berlakunya. A. Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. Contoh, hukum adat Batak, Minangkabau, Jawa, dan sebagainya. B. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Contoh, hukum Indonesia, hukum Malaysia, hukum Mesir, dan sebagainya. C. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. 3. Berdasarkan waktu berlakunya. A. Hukum yang berlaku sekarang ini atau saat ini. B. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. C. Hukum alam, berlaku abadi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. 4. Berdasarkan pribadi yang mengaturnya. A. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu. B. Hukum semua golongan,
yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara. C. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. 5. Berdasarkan isi masalah atau kepentingan yang dilindungi. A. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. B. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain dan bersifat pribadi. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Pengadilan di lingkungan peradilan umum merupakan peradilan untuk perkara tindakan pidana ekonomi, perkara tindakan pidana anak, perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dan perkara lainnya yang ditetapkan undang-undang. Peradilan umum terdiri dari satu pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah suatu peradilan umum yang sehari-hari meriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk atau warga negara dan orang-orang asing. 2. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadil pada tingkat kedua terhadap suatu perkara perdata dan atau pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri tingkat pertama. Daerah hukum pengadilan tinggi meliputi suatu daerah tingkat provinsi. 3. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkup peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Daerah hukum Mahkamah Agung meliputi seluruh Indonesia dan kewajibannya terutama adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga atau menjamin supaya hukum dilaksanakan sepatutnya. 1. Pengadilan Agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan pengadilan agama meliputi pimpinan hakim, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, menuntut, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, hibah, wakaf, dan sodaqah berdasarkan hukum Islam. 2. Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputuskan oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa antara pengadilan agama di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Susunan pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Tugas dan wewenang pengadilan tinggi agama adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding, mengadili tingkat pertama, dan terakhir sengketa kewenangan, mengadili antara pengadilan agama di daerah hukumnya. D. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan yang berwenang memeriksa dan memutuskan suatu sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa dalam tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penerapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum yang berlaku. 1. Pengadilan Militer. Pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwanya berpangkat kapten ke bawah. Pengadilan militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana. 2. Pengadilan militer tinggi. Pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputuskan pada tingkat pertama oleh pengadilan militer. Pengadilan militer tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwanya berpangkat mayor ke atas. 3. Pengadilan militer utama. Pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang diputuskan oleh pengadilan militer tinggi dan dimintakan banding. 4. Pengadilan militer pertempuran.
pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.